Dari saudara, ibu bapak, umat beriman yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita tahu Nabi Yeremia adalah seorang nabi dari masa Perjanjian Lama. Dan dia dipanggil oleh Allah menjalankan tugas kenabian pada masa Raja Yosia. Sementara itu kondisi Israel pada masa itu sangat buruk. Mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa asing, dan mereka juga mengalami ancaman dari utara terhadap Yerusalem. Yeremia merasa tidak mampu, tidak sanggup menjalankan tugas kenabian. Tetapi Tuhan menegaskan penyertaannya. Jangan takut terhadap mereka. Aku akan menggentarkan engkau di hadapan mereka. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi, tantangan berat juga dihadapi oleh Yesus ketika ia mulai tampil untuk mewartakan kabar sukacita, kabar yang menyelamatkan. Tantangan itu bukan saja dari pemimpin agama Yahudi pada waktu itu, tetapi juga dari orang-orang sekampungnya. Awalnya mereka kagum mendengarkan visi dan misi yang dipaparkan Yesus di hadapan orang banyak. Namun sikap iri hati menimbulkan keraguan-raguan pada pribadi Yesus. Mereka bertanya, bukankah ia ini anak Yusuf, si tukang kayu? Keraguan-raguan berkembang menjadi ketidakpercayaan, penolakan, dan penghinaan. Yesus menegur dan mengingatkan mereka bahwa sikap mereka adalah sikap yang sama dengan sikap pendahulu mereka, yaitu orang-orang Israel di zaman Nabi Elia dan Elisa. Teguran Yesus tidak membuat mereka untuk bertobat, melainkan membuat mereka semakin marah. Hati mereka masih tertutup rapat. Mereka mengusir Yesus dari rumah ibadat. Mereka tidak mampu melihat rahmat kehadiran dan karya Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara-saudari, mereka pun kehilangan rahmat dan berkat. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus menandai tahun rahmat bagi dunia ini. Dan ini berarti sejak semula Tuhan telah mengendaki bahwa karya keselamatannya diperuntukkan bagi segala suku bangsa, tidak hanya untuk bangsa tertentu. Sebagaimana kita tahu di Kapernaum, Yesus diterima, tetapi dia ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Saudara-saudari umat terkasih, Nabi Yeremia semakin merasa kuat dan Tuhan menetapkan dia sebagai nabinya. Tuhan memberikan kemampuan dan bimbingan dalam menjalankan tugas. Tugas nabi adalah mewartakan cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah yang hadir dalam tugas pelayanan Yesus kepada orang-orang yang papa miskin, kepada mereka yang tertindas. Umat terkasih, tadi dalam bacaan kedua Rasul Santo Paulus menegaskan dalam nada kasih kepada jemaat di Korintus bahwa tanpa kasih tidak ada sesuatu yang berarti. Cinta kasih membuat kita mampu untuk memahami, untuk menghargai dan melayani seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Yohanes, Allah adalah kasih. Jadi saudara-saudari, tantangan dan penolakan Yesus
dan ajaran kasih-Nya sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya bahwa Roh Kudus tetap mendampingi dan melindungi para murid-Nya, para utusannya, untuk melanjutkan visi dan misinya di tengah-tengah dunia ini. Semoga kita sama-sama sudah mendengarkan firman dan merenungkannya. Mari kita sama-sama berdiri.